Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya selama ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Sudah lama kita nggak berjumpa ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita saling sharing ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa cerita pada momen yang berbahagia ini Bu Eko? Jadi begini Bu. Saya kan punya dilema. Dilema itu bagi saya bukan tidak pernah diselesaikan. Pernah diselesaikan, tapi sasarannya itu tidak tepat. Jadi permasalahan itu tahun berganti tahun tetap saya alami. Jadi masalah itu bukan saya alami selama 1-2 hari, 1 atau 2 bulan, tapi bahkan sudah bertahun-tahun, ya. Jadi permasalahannya itu adalah saya sekarang itu merasa tidak nyaman di kelas, terutama kelas saya sendiri. Saya mengajar di kelas 4. Rasa ketidaknyamanan ini membuat kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu tidak maksimal. Baik dari segi saya robah metodenya, saya buat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa juga tidak maksimal. Dan terutama pembelajaran di kelas itu tidak maksimal. Sehingga karena rasa ketidaknyamanan ini membuat dilema bagi saya. Masalahnya adalah karena kelas saya itu tergenang air. Itu tergenangnya bukan dalam satu kelas, itu bukan di salah satu pojok ya Bu, tapi semua lantai itu ditutupi oleh air yang tergenang. Secara pembelajaran itu memang tidak nyaman sekali. Ibu bisa bayangkan begitu masuk kelas harus menggunakan sandal, tidak bisa menggunakan sepatu, apalagi kaos, karena memang kelasnya basah. Memang kelasnya digenangi air, seperti kita masuk ke daerah air yang tergenang. Tergenang bukan sedikit loh Bu, tapi banyak. Siswa saya itu alhamdulillah kebersihannya bagus, sudah terbina ya dari awal. Cuman karena kondisi kelas itu tidak memungkinkan, jadi sehingga membuat kelas itu tidak nyaman, tidak enak dilihat. Air di bawah, setiap pagi siswa itu harus menyapu air yang tergenang begitu banyak sekali. Saya pernah loh mengirimkan video ini kepada teman-teman yang lain untuk melihat bagaimana tanggapan mereka. Mereka langsung melihat, ya Allah Bu, sebegitunya gitu. Jadi mereka saja yang tidak mengalami langsung berkomentar seperti itu. Apalagi saya yang mengalami setiap hari. Pernah beberapa kali dalam tahun-tahun terakhir diperbaiki oleh dinas terkait. Tapi bukan permasalahannya yang diselesaikan, tapi malahan bagi saya yang orang awam di bidang konstruktur bangunan itu melihat bahwa yang dikerjakan mereka itu bukan permasalahannya, tapi mereka menambah masalah, sehingga air di kelas saya itu bukannya surut, malahan semakin bertambah banyak dan membuat saya semakin tidak nyaman. Jadi saya merasa kewalahan Bu dengan rasa ketidaknyamanan ini dan berimbas pada pembelajaran di kelas yang akan saya berikan. Nah misalnya, bagaimana saya bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi konten misalnya. Misalnya saya ingin membuat pembelajaran itu dengan menyediakan media infocus. Saya tidak berani loh Bu membawa infocus ke kelas. Saya takut kabel-kabel untuk sambungan-sambungan infocus itu akan jatuh ke air dan mengakibatkan arus
listrik ya, apalagi itu nyawa anak-anak loh, saya nggak berani. Jadi itu adalah salah satu hambatan bagi saya. Saya tidak bisa berbuat. Kemudian kalau misalnya saya buat pembelajaran bersama siswa dengan cara berkreasi misalnya, siswa SD itu kan lebih suka berkreasi ya, berkreasi membuat sesuatu hal. Itu ruang gerak kami itu sangat terbatas sekali. Kita berjalan aja susah loh di air itu. Dan tahu Ibu akibat efek dari itu. Setelah keluar dari kelas, itu kaki otomatis gatal. Karena air tergenang, setiap hari air itu tergenang selalu. Bayangkan air yang tergenang, yang tidak pernah kering, akibatnya apa yang terjadi di dalam air tersebut. Itu efeknya bagi kesehatan. Nah, jadi saya merasa karena ketidaknyamanan ini sehingga membuat saya di kelas itu tidak bersemangat, pembelajaran yang tidak semangat. Saya merasa ruang gerak saya itu sempit sekali untuk bisa berinovasi seperti itu. Itu mungkin masalahnya. Baik, yang bisa saya tangkap dari cerita Ibu Dian tadi bahwasanya Ibu terdapat kendala ya Bu ya di dalam mengajar. Yang inti kendalanya itu adalah kelas Ibu itu adanya genangan air ya. Iya. Yang genangan itu nggak sedikit, ya, banyak ya Bu ya. Ya, satu Sehingga kelas penuh. ruang gerak Ibu itu menjadi terkendala, menjadi tidak nyaman, apalagi untuk menggunakan misalnya seperti yang berhubungan dengan listrik sebagai media pembelajaran. Itu otomatis tidak bisa dilakukan ya Ibu ya. Kira-kira kalau boleh tahu Ibu, bagaimana kelas Ibu itu bisa ada genangan air? Ya, jadi posisi sekolah saya itu memang posisinya di bawah gunung ya Bu ya, di bawah gunung. Jadi otomatis sumber airnya itu banyak. Seingat saya dulu, kita tahun berapa ya? Ada beberapa tahun yang lalu, kepala sekolah itu, bukan kepala sekolah sekarang, kepala sekolah itu dulu pernah mengatasinya dengan cara saluran air itu, saya melihat saluran air itu sudah di atas bangunan lantai, saluran air di belakang itu. Itulah karena penyebabnya ketika perbaikan yang dilakukan, seharusnya saluran air itu diperdalam sehingga saluran air itu berada di bawah pondasi lantai. Jadi maksudnya pondasi lantai itu di atas, saluran airnya itu di bawah, lebih dalam lagi dikali seperti itu. Nah, jadi dulu solusi yang dilakukan oleh kepala sekolah pernah digali parit di belakang dan di depan itu digali, dibuat saluran airnya dengan bagus. Itu pernah kering, tapi misalnya ketika tanahnya itu sudah agak banyak di saluran itu, jadi solusinya harus digali lagi seperti itu, digali lagi sehingga salurannya itu dalam seperti itu. Dalamnya berada di posisi paritnya itu berada, lantainya itu berada di atas dari posisi parit seperti itu. Nah, kondisi sekarang perbaikan yang dilakukan adalah paritnya itu tidak digali, posisinya itu berada di atas pondasi lantai, langsung disemen. Jadi otomatis airnya akan masuk ke kelas. Sehingga airnya itu semakin banyak, bukan mengurangkan air, artinya bukan mengurangkan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Saya bisa membayangkan Bu ya, betapa banyak air yang masuk di kelas Ibu ya. Itu tadi akibatnya paretnya itu tidak digali, kemudian langsung ditutupi atasnya. Air itu setiap harinya ya Bu ya. Nah, tadi Ibu menyinggung masalah saluran air yang harus diperbaiki. Kira-kira bagaimana cara Ibu supaya
Yang Ibu maksud itu terlaksana, Bu. Saluran air yang Ibu maksud itu bisa terenovasi. Apa kira-kira yang harus Ibu lakukan Hmm, dalam kondisi seperti itu? ya, saya udah bilang dari awal ya, bukan permasalahan itu bukan menjadi sesuatu hal yang tersembunyi dan bisa dilihat oleh orang lain, dan masalah itu pun sudah pernah diatasi, tapi karena memang masalah yang sebenarnya itu tidak diselesaikan, sehingga masalah ini akan berlalu setiap tahunnya. Jadi mungkin untuk membicarakannya dengan kepala sekolah pun sudah tahu ini permasalahan. Jadi agak susah ya Bu, karena memang apa ya, karena memang ini berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah. Jadi bagaimanapun caranya, kalau misalnya akar permasalahan tidak selesai, maka rasa ketidaknyamanan saya itu akan tetap berlanjut. Ya, seperti itu. Rasa ketidaknyamanan itu bukan hanya saja saya yang mengalami, tapi juga siswa-siswa saya. Siswa-siswa saya otomatis juga merasa tidak nyaman. Oke, tadi saya menangkap kemudian mengatakan mungkin untuk mengatasi ini dari dulunya sudah mencoba ya Bu ya. Otomatis kita terus mencoba ya Bu untuk sebuah kebaikan ya. Nggak terputus suaranya. Kemudian maksud itu yang bagaimana yang Ibu Epa inginkan? Kalau untuk sekarang kelas yang nyaman yang saya inginkan itu sudah pasti tidak ada kendala dan permasalahannya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya maunya kelas saya itu tidak digenangi oleh air. Sehingga proses pembelajaran saya itu tidak terhambat. Ya, misalnya seperti saya bicarakan tadi, ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang lain itu lebih leluasanya. Saya tidak berpikir bahwa ini apa risikonya, kalau saya bawa ini apa risikonya. Kemudian ketika kami melakukan beberapa kegiatan berkreasi bersama siswa itu bisa berjalan secara lancar dan maksimal, tidak ada hambatan. Ini kadang-kadang saya sedihnya lihat siswa saya ketika mereka sudah berkreasi, namanya juga siswa SD ya Bu, di kelas 4 ya, agak sedikit lebih apa ya, lebih bersemangat ketika berkreasi. Ketika kreasinya itu sudah siap, sudah 80% siap, mereka akan mempresentasikannya di depan kelas, tiba-tiba kreasinya itu jatuh ke lantai, basah dong, basah, sehingga mereka kecewa sekali, ya Allah Bu, jatuh basah. Nah, jadi kan saya harus bagaimana dengan menghadapi siswa saya. Mereka sudah berbuat dengan baik, tapi tiba-tiba hasil mereka itu rusak dengan begitunya. Itu penyebabnya salah satunya itu karena sumber air, gitu, seperti itu. Jadi semua itu permasalahannya itu karena memang ketidaknyaman kelas. Jadi saya sendiri Bu iri juga melihat kelas-kelas lain yang nyaman, enak. Jadi saya sempat berpikir kalau seandainya kelas saya seperti itu, enak loh, saya akan begini-begini. Akan ada terpikir seperti itu. Karena kita tidak memiliki hal, biasanya kan kita seperti itu bukan? Ya, sesuatu yang tidak kita miliki itu akan menjadi suatu khayalan bagi kita. Andai kan saya bisa punya ini, nah seperti itu. Nah, itulah yang saya alami sekarang. Jadi seperti itu kelas yang nyaman menurut saya. Oke, tadi Ibu Epa juga menyinggung bahwasanya Ibu Epa sudah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah ya, dan sudah mendapatkan perhatian, ya kan? Sudah mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, namun belum maksimal, gitu ya. Kira-kira langkah apa yang kalian lakukan lagi supaya hal tersebut betul-betul bisa teratasi, Bu? Apa yang kira-kira yang harus Ibu Dian lakukan lagi?
Kalau untuk genangan air ini saya tidak bisa melakukannya sendiri karena keterbatasan saya sebagai guru. Karena itu kan ada berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah. Jadi ada pihak yang lebih bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusi yang bisa saya lakukan untuk mengecilkan rasa ketidaknyamanan saya ketika proses pembelajaran di kelas itu adalah dengan cara saya ketika melakukan sesuatu pembelajaran yang berhubungan dengan alam, saya tidak membawa siswa ke kelas, tapi saya langsung bawa mereka ke alam. Itu untuk menghindarinya. Jadi proses pembelajaran kami tetap berjalan. Rasa ketidaknyamanan ini akan berkurang karena saya sudah membawa siswa saya ke tempat lain. Atau dengan cara, kalaupun saya harus menggunakan ruangan, ada satu ruangan di sekolah saya. Kami keterbatasan prasarana ya Bu, ruangan. Ada satu ruangan di sekolah saya, UKS, dengan luasnya 2x3 meter, kecil. Itu sudah ada lemari, tempat tidur, dan meja UKS. Tapi walaupun kecil, salah satu solusinya saya akan membawa siswa saya ke ruangan tersebut untuk belajar. Karena saya sedih melihat siswa-siswa saya yang setiap pagi hari Senin sudah roknya udah basah setengah, seperti itu. Bagaimana posisi kita sebagai orang tua siswa yang anak kita belajar dengan rasa tidak nyaman seperti itu. Ya, jadi saya manfaatkan fasilitas sekolah yang lain, saya ruangan lain dan ruangan alam halaman sekolah untuk belajar. Kira-kira Ibu melaksanakan hal yang Ibu ceritakan itu kapan, Bu? Kapan proses pembelajaran itu diperlukan? Ya, bagus. Kapan proses pembelajaran itu berlangsung? Oke, Bu. Mungkin sangat bagus ya, Bu ya, cerita Ibu hari ini. Semoga saja apa yang Ibu sampaikan dapat teratasi semua dan dapat berjalan dengan lancar apa yang Ibu Epa inginkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Epa, tapi jangan lupa ya nanti kita berjumpa kembali. Saya ingin mendengar cerita Ibu Epa kembali. Mudah-mudahan cerita selanjutnya tidak ada lagi genangan air yang mengalir di kelas Ibu Epa dan tidak ada lagi kendala apapun yang Ibu Epa hadapi dalam proses mengajar di kelas, dan kelas yang nyaman yang menurut Ibu Epa inginkan itu benar-benar tercapai ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.